Halo Kesanters, kembali lagi kita di dalam acara di dalam podcastnya Podcast, di mana para UMKM di sini bisa berdiskusi buat bareng-bareng bagaimana cara bisa mengembangkan usahanya. Kali ini saya punya satu orang narasumber yang pastinya Anda akan butuh ke depannya. Adalah seorang lawyer dan juga seorang ahli untuk di dalam bidang merek. Perkenalkan, namanya adalah Ibu Ana. Halo Bu Ana. Selamat siang. Iya, ngomongnya lebih santai aja ya. Bisa memperkenalkan diri Bu Ana. Bu Ana ini kan selain lawyer juga pakar untuk haki atau kayak gimana tuh yang lebih enaknya? Soalnya kita udah ada timbangan nih. Ngeri. Lady of Justice. Lady of Justice. Oke, halo teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Ana Agustin dari Indonesia Global Law Firm dan juga A+ Legal and Business Solution. Jadi saya itu adalah corporate lawyer. Corporate lawyer. Betul, kan mungkin teman-teman di luar sana banyak yang taunya lawyer, wah pengacara yang ke polisi, betul, yang sidang dan lain-lain ya. Oh, yang somasi tambahin yang lagi. somasi, betul, itu paling terkenal ya. Iya betul. Ya. Jadi kalau saya sendiri dulu saya melakukan itu, memang qualified juga untuk itu, tapi sekarang saya bergerak ke arah corporate. Oke, itu karena insaf atau karena apa tuh? Saya melihat kebutuhan. Oh, kebutuhan. Ya, kan bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri ya. Dalam kehidupan ini pasti semua orang pasti butuh bisnis. Betul, ya betul. Nah, dan bisnis ini kadang-kadang guidelines-nya nggak jelas atau teman-teman saya sendiri banyak yang nggak tahu mau nanya ke siapa gitu. Dan terutama sekarang kan banyak investor asing yang datang ke Indonesia. Nah, saya kebetulan bisa bahasanya mereka. Oh, yang mana nih bisa dibilang nih investornya? Ni hao. Oh, ni hao. Iya, teman-teman yang dari Tiongkok. Oke, iya. Saya jadi banyak melayani dari luar negeri, terutama dari China, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Amerika, Eropa juga lah banyak. Wow, banyak ya. Pokoknya memang penanaman modal asing di Indonesia. Oke, jadi kalau mau investasi biasanya ke sini nih ya. Betul. Salah satunya, wah, berarti saya mau investasi di negara lain bisa juga dong? Oh, bisa juga. Bisa ya, juga. Oh, tuh lihat tuh ya. Oke, Kesanter, kita mau nanya nih, kalau bisa sama Bu Ana, ini adalah kasus yang paling sering kejadian sama orang-orang para pebisnis. Biasanya kalau memang orang jualan ada dong namanya produk punya merek. Betul. Sama kayak tadi Bu Ana bilang dia punya ada A+ ya, betul ya? Itu juga merupakan satu merek ya artinya ya. Nah, saya pengen nanya nih, anggaplah saya tidak mengerti tidak paham lah ya tentang merek. Seberapa pentingnya sih sebenarnya merek sampai harus saya pergi ke lawyer atau pergi ke ahli untuk merek? Ini seberapa penting sih untuk orang para pebisnis ini? Oke. Pertama-tama teman-teman, saya bukan ahli merek, tapi saya disebutnya konsultan kekayaan intelektual. Oke, bedanya di mana nih biar mereka juga paham tuh? Ya, jadi kekayaan intelektual sendiri itu bukan hanya tentang merek, tapi nih mungkin di luar ya banyak yang datang saya, Bu, saya mau patenkan merek saya. Iya benar. Paten dan merek itu dua hal yang berbeda. Oh, bukannya sama? Jadi paten itu adalah ya udah kita mematenkan sesuatu di mana itu bentuknya infansi atau kebaharuan. Biasanya itu dari teknologi. Betul, kalau barang. Betul, barang. Misal yang paling simpel ya, pulpen. Zaman dulu pulpennya yang cuma dibuka tutup, sekarang yang dicetak-cetak. Itu pun juga harus ada paten. Betul. Itu adalah suatu perubahan, kemudahan, adanya perbaikan, adanya perubahan bentuk dari suatu bentuk yang sebelumnya ke bentuk yang terbaharukan. Itu paten. Jadi kalau kita bilang mau paten, nah itu infansinya. Nah itu tapi kan bagi case hunter di luar sana juga mungkin paham kan ya, kalau misalnya saya udah paham nih soal merek, soal kebaruan, bukan merek, paten ya tadi ya, paten bahwa itu harus ada didaftarkan. Betul. Tetapi kalau itu dalam bentuk teknologi barang, ada juga yang bilang saya ini bukan barang, saya tuh usaha, apalagi kayak contohnya mungkin kayak Bu Ana gitu kan, sebagai legal consultant, tax consultant, atau kayak saya business consultant. Nah itu butuh nggak apakah namanya paten, butuh didaftarkan atau enggak? Kalau nggak didaftarkan efeknya apa sih? Biasa nih soalnya Bu Ana, kalau yang namanya semua didaftarkan pasti butuh biaya. Dan biasa kita takut nih ya, semua Kesanter mahal. Jadi jangan khawatir sebenarnya
ya, karena menurut saya sendiri sebagai ya bagaimanapun saya walaupun pengacara tapi saya juga businessman gitu. Oh, iya. Ya kan, businesswoman ya. Iya, Karena saya juga selain itu ada usaha yang lain juga lah. Nah, di situ saya paham bahwa kita kalau misalnya mau bisnis kita maju, pasti kan kita mau beda daripada orang lain, ya kan? Yang membedakan kita apa? Yang membedakan, mungkin orangnya. Orangnya bisa, tapi kan susah ya ingat-ingat orang dari sekian miliar manusia di muka bumi. Iya, bener sih. Nah, yang paling gampang, contoh ya, kita kalau mau makan ayam goreng nih. Ayam goreng, ya kan? Yang terpikir di otak kita kan udah pasti ada beberapa merek ya kan? Betul. Anak saya aja kita ajak makan ayam goreng yuk, langsung dia menyebutkan beberapa merek gitu kan. Nah, jadi nggak ayam gorengnya lagi, langsung ke mereknya ya. Betul. Iya, minuman deh, minuman yang sekarang kita air mineral yang kita minum setiap hari. Kalau ke warung ya ke toko, saya mau beli. Nah, nama merek itu mereknya loh yang kita sebut. Kalau di warung tapi kayaknya enggak deh Bu Ana, dia cuma bilang gitu. Biasanya gitulah, pokoknya saya aja sering keceplosan ngomongnya begitu gitu ya, karena juga, apa? Top of mind ya. Jadi itu sudah ada di pikiran kita. Kalau air ya ini mereknya, kalau ayam goreng ya ini mereknya. Tapi kan kita nggak bisa menyebutkan itu. Betul. Sama halnya dengan kita sebagai bisnis jasa, kan bukan ahli hukum ya, kan nggak gitu kan. Kurang tapi, ya. Betul. Mereknya ini apa gitu kan? Kalau tadi saya ahli merek misalnya, nggak begitu, tapi inginnya E+ gitu kan. Kalau mau daftar merek kemana? Ya ke E+ gitu. Nah, saya boleh nanya dulu gak nih kalau sama Bu Ana nih, biar nanti yang lain kesanter tuh juga paham. Kenapa ya kayak merek E+ itu penting misalnya? Kenapa pemilihan dasar E+ itu? Jadi supaya mereka cuma bilang, saya kan ayam goreng, udah saya namain makanan saya tuh ayam goreng apa? Harus ada ayam gorengnya. E+ ini kan nggak ada ya, namanya E+, ibaratnya legal E+ atau apa kan nggak ada. Kenapa harus ada namanya E+? Itu setahu saya cuma nilai loh itu. Betul. Jadi ya kalau ditanya kenapa saya kasih nama bisnis saya E+, itu karena itu adalah doa. Sama kita kasih nama untuk anak kita, itu adalah doa yang baik ya. Jadi harapannya adalah ketika saya menjalankan bisnis ini, saya memberikan jasa saya kepada para klien saya memberikan yang terbaik. Tapi bukan cuma berhenti sampai A, tapi ada plusnya. Ada plusnya. Iya, kan kalau kata orang dari nilai alfabet paling tinggi itu A. Saya nggak mau stop sampai di sana, tapi saya mau ada tambahan, ada plusnya. Ada plus-plusnya. Tapi ini pemilihan apakah ini berdasarkan misalnya, yang terdaftarkan, yang belum ada E+ ini, atau berdasarkan, gue pengen kasih nama ini aja gitu loh. Ya kalau awalnya sih namanya dulu, setelah itu saya cek gitu kan, nama ini sudah ada belum, nanti ya kalau jangan sampai saya udah branding capek-capek. Nah ini juga kenapa sebenarnya kita masuk ke materi juga. Kenapa suatu nama itu penting dan kenapa harus didaftarkan? Nah, jadi teman-teman, kalau merek itu bukan dipatenkan tapi didaftarkan. Beda. Betul, kita lakukan pendaftaran merek. Kalau yang tadi paten, kita pendaftaran paten. Harganya beda juga nih. Jauh banget. Jauh sekali. Ini pertanyaan bodoh-bodohan nih Bu Ana. Yang murah yang mana? Tapi kan beda fungsi. Beda fungsi. Iya, kalau kita memang nggak bisa mematenkan sesuatu, ya kenapa maksain paten kan gitu, ya kan? Memang ya kita jualan barang yang sudah ada. Misalnya makanan tidak ada patennya. Makanan nggak ada paten tuh, berarti aman tuh ya, nggak ada biaya paten. Tapi mereknya harus, karena kembali lagi. Kenapa suatu merek itu penting? Karena itu adalah sebagai pembeda kita dengan yang lain. Dan itu juga bisa menjadikan sesuatu yang bikin kita menggambarkan kualitas dari kita gitu ya. Jadi misalnya kayak saya E+, saya nggak mau dong sama Z gitu istilahnya ya kan. Nah, ini sama belakang. Tapi itu adalah contoh. Misalnya jadi kita tahu ketika mereka datangnya ke E+, saya akan mendapatkan pelayanan prima. Ya kan, pelayanan yang memang yang memang sangat baik. Asosiatnya atau tim lawyer saya juga ramah, memberikan penjelasannya juga dengan sangat jelas gitu. Tapi kalau misalnya pergi ke tempat lain, mungkin ya udah datang cuma dikasih brosur, baca sendiri. Nah, itu pasti membedakan, ya kan? Jadi teman-teman yang datang nanti bisa ingat, ke E+ aja deh, baik, bla 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 bla.
keunggulannya itu bisa diingat dan disebutkan secara mudah melalui merek kita. Oke, secara kalau penyebutan mudah ya, tetapi ini balik lagi nih, namanya pengusaha kan pasti mengurangi pengeluaran. Betul kan? Jadi kalau bilang, ya kayaknya saya nunggu sampai udah terkenal dulu deh, baru saya mau daftarin. Kalau misalnya saya di awal, saya lihat Bu Ana udah mahal, katanya. Nanti kalau belum nyampe, saya kebanyakan buat bayar-bayar, akhirnya nggak jalan usahanya. Ya gimana nih Bu Ana, kan banyak di luar itu. Dan dulu juga saya pikir juga begitu loh. Banyak memang yang berpikir seperti itu. Saya juga banyak pelayanan ke teman-teman UMKM ya. Oh, jadi maksudnya pelayanan gratis atau gimana? Bukan, maksudnya kita memberikan penjelasan. Penjelasan. Edukasi, betul. Banyak yang berpikir seperti yang tadi Bapak bilang, kita jalan dulu deh, ya kan? Ternyata baru jalan, booming, viral, entah gimana, pokoknya satu titik viral, kita nggak tahu bakal viral, ya kan? Betul. Tiba-tiba orang lain sudah melihat ini merek, ini jualannya ya bagus dan pasti viral, dia yang daftarin. Oh, itu duluan sebelum maksudnya orang itu jualan gitu. Ketika jualan, baru mulai jualan kan kita jalanin aja dulu kan. Oh iya betul. Ya kan? Apalagi sekarang banyak orang di luar sana yang penting bilangnya begini, udah yang penting kita jalan usaha dulu, jangan izin nyusul. Ini izin lain lagi ya, tapi kita ngomong yang merek. Merek nyusul, apalagi izin aja nyusul gitu kan. Iya makanya ya merek dulu. Nah ternyata jualan kita memang unik di luar daripada yang lain istilahnya ya, dan orang tuh ternyata suka nih, ya kan? Tapi karena kita tidak daftarkan merek misalnya, lalu saya nih ngelihat, wah bagus nih, ini belum ada nih di Indonesia, pasti viral, pasti banyak yang mau gitu kan? Akhirnya saya yang daftarin duluan. Itu nggak apa-apa tuh. Sayanya nggak apa-apa karena kita ini di sini first to file. Waduh. Ya, jadi first to file itu artinya apa? Artinya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu dialah pemilik merek itu. Nah, sedih nggak? Kita yang udah bangun, ya kan? Istilahnya ada media promosi mungkin, ya kan? Kita zaman sekarang pada pakai KOL tuh, ya kan? Pakai KOL, digital branding, segala macam lah, udah bayar biaya macam-macam. Viral bener. Betul. Oke, udah viral gitu kan? Tiba-tiba dapat somasi. Dilarang menggunakan merek ini lagi. Iya, terus somasi dari A+ lagi. Ya kan saya harus memberikan pelayanan. Ya. Nah, ketika itu terjadi, terus kita marah-marah. Enggak, ini saya yang membuktikan, saya yang sudah jalanin, saya yang jualan. Iya. Itu tidak bisa diterima, teman-teman. Walaupun banyak yang bilang, ini saya customer-nya dia loh, saya bilang ini yang pertama gitu, tetap nggak bisa. Nggak bisa, karena sistem pendaftaran merek adalah first to file. Alias, siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu dialah pemilik merek tersebut. Wah. Tapi sebelum itu nih, ada nih pertanyaan yang jahil lah ya nih ya Bu Ana ya. Tapi mudah-mudahan kesanter di luar sana jangan melakukan ya. Jadi ada usaha tambahan. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini, kalau saya jahat gitu kan ya, saya mau daftarin banyak merek yang kemungkinan bakal bisa laku, padahal saya nggak punya usahanya. Boleh nggak? Ini secara praktek ya banyak terjadi. Namanya ini adalah pengusaha yang dapat melihat peluang, ya betul ya, gitu ya. Dia bisa melihat peluang, wah ini bagus, belum ada dan pasti bisa booming. Salah sendiri yang punya bisnis nggak daftarin. Itu bukan salahnya dia loh. Dia itu melihat peluang. Jadi ya kan? kita yang mendaftarkan walaupun kita nggak punya usahanya nggak apa-apa gitu kan? Nah pada dasarnya saya bisa bilang tidak apa-apa. Karena memang first to file. Tapi sebenarnya ada nih trik lain adalah ini dia. Ketika sudah 4 tahun lalu kita nggak pakai, lalu ternyata memang ada yang udah pakai dan dia juga mau mendaftarkan, tapi karena dia lihat mereknya sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh orang lain, tapi bisa dibuktikan sama yang mau mendaftarkan baru ini ya. Ini yang sudah punya merek 4 tahun nggak pakai mereknya. Nah itu kita bisa mengajukan. Bisa mengajukan. Iya betul. Itu adalah kalau biasanya kita
dilakukan seperti itu, misalnya merek saya terus sudah ada yang daftarin, saya jadi nggak bisa daftar, saya sabar menunggu nih 4 tahun ya. Kenapa harus 4 tahun sih pertanyaannya? Baik, undang-undangnya memang begitu. Undang-undang 4. Emang kalau misalnya nggak nunggu 4 tahun, berapa lama sih itu jangka waktunya? Oke, kalau pendaftaran mereknya itu sendiri berlaku untuk 10 tahun, teman-teman. 10, tapi 4 Jadi, tahun aja bisa untuk kita mengajukan keberatan? Bisa. 4 tahun kita mengajukan karena saya jadi kemarin nggak bisa daftar, tapi saya lihat ini benar-benar nggak dipakai, saya bisa buktiin bahwa dia tidak pakai, nah maka kita bisa mengajukan keberatan. Kita membuktikan kita yang pakai, kita yang jalanin gitu ya. Tapi yang sebelah yang sudah mendaftarkan memang nggak menggunakan hal itu. Nggak menggunakan. Jadi tapi kita tahu ada dari mana? Tidak baik. Tapi kita tahunya dari mana itu, Bu Ana? Saya sih ada klien yang seperti ini. Oke, ini real ya, real case ya, real case. Oke, boleh ceritain nggak? Memang ada klien yang seperti ini, gitu ya. Dia mereknya sepatu. Terus dia mau daftarin nggak bisa karena didaftarin orang lain. Boleh di-spill kan nih mereknya? Nggak boleh, ya kan? Karena saya sebagai lawyer harus menjaga kerahasiaan. Ya. Nah, lalu dia mau daftarin tapi kan nggak bisa. Jadi dia tunggu nih sampai 4 tahun. Memang dari awal sudah diskusi dengan saya. Lalu saya bilang ya sudah, kita tunggu saja 4 tahun, apa boleh buat gitu ya. Kita lihat nanti. Tapi sembari itu kamu kumpulin buktinya. Sekarang kamu kumpulin bahwa kita cari di sosial media. Sosial media nggak ada. Nggak ada. Digital place, digital market juga nggak ada. Oke, digital marketplace nggak ada. Ya, digital marketplace nggak ada dan lain-lain nggak ada gitu ya. Website juga nggak ada. Kita Google juga nggak ada. Google nggak ada. Tapi dia ternyata ada tokonya, misalkan ya, ada tokonya, tapi dia memang nggak pernah daftarin kayak gitu-gituan. Dia tidak melek digital. Nah, kalau dia memang ada tokonya dan dia bisa membuktikan dia ada tokonya, maka kita tidak bisa masuk. Oke. Jadi kalau dia ada menyangga keberatan, di situ kalah. Ya, tapi kita mesti lihat banyak sih sebenarnya faktornya ya. Klasifikasi kelasnya yang apa? Karena kan merek ini klasifikasi kelasnya ada 45 klasifikasi. Ya. Jadi jangan bingung, biasanya gini, datang ke saya mau daftarin ini, oke, klasifikasi kelasnya apa semua? Boleh dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Boleh dong diterima semua. Boleh, tapi kembali lagi, apakah kita jalanin? Karena kalau kita daftarin semua, kita ada etikat tidak baik. Kita mau memblok, memonopoli merek ini untuk semua kelas. Tapi kan kalau bagi konsultannya kan dapat semua uangnya. Ya, tapi kan yang penting bukan itu. Nanti saya yang disomasi kalau saya memberikan saran yang tidak baik. Oh, nggak boleh ya kalau bisa itu semuanya ya? Kembali lagi, jawabannya mungkin boleh kalau memang kamu berniat menjalankan 45. Ini kan cuma buat jaga-jaga. Nah, jaga-jaga, tapi kalau memang nggak menjalankan, satu, buang duit. Buang ya kan? duit. Nah, kan misalkan dia konglomerat, nggak apa-apa, buang duit segitu kecil katanya. Ya, kalau itu sih bebas ya, kalau orang kaya ya, orang kaya mah bebas. Orang kaya bebas. Ya, tapi kembali lagi sebenarnya ketika kita melakukan hal itu, DJKI pun ya, dari pemerintah pun akan melihat ini kayaknya ada etika tidak baik. Saya yakin tidak akan diterima. Bisa dibatalkan gitu ya? Bukan bisa dibatalkan, tapi mungkin pendaftaran kita tidak dikabulkan. Oh, oke. Karena kan ini ada akan dicek. Sifatnya kan pengajuan dulu ya? Sifatnya pengajuan. Diperiksa juga sama pemeriksa merek, apakah memang benar, apakah tidak ada kesamaan pada pokoknya dengan merek yang lain. Gitu. Jadi banyaklah faktor. Banyak faktor. Oke, ini pasti ada pertanyaan dari case hunter nih ya. Kalau dia udah bilang, oke, kalau gitu saya setuju sama Bu Ana, saya mau daftarin 10 tahun. Bolehlah 10 tahun. Nah, yang ditanya sama dia, berapa lama sih prosesnya? Prosesnya itu sekarang ya teman-teman sudah lebih cepat. Ya. Sebelumnya itu dulu ya manual, itu aduh cukup lama. Berapa tahun? 1-2 tahun. 1-2 tahun. Kayaknya saya pernah deh waktu itu didaftarin 2 tahun loh. Ini memang zaman dulu masih manual gitu kan. 2 tahun. Nah, lalu kemarin sudah mulai membaik ya kan, 9 bulan, by law memang 9 bulan. 9 bulan, enggak tambah 10 hari? Enggak, itu melahirkan ya. Oke. Ya. Nah, lalu sekarang ada perubahan lagi, 6-8 bulan sudah bisa selesai. Oh, kenapa sih bisa ada makin lama makin cepat itu? Ya pastinya dari pemerintah kita juga mau mendukung ya UMKM supaya lebih melek, supaya lebih ada kesadaran bahwa merek kita itu penting loh teman-teman ya, jadi harus sekali untuk didaftarkan. Maka support dari pemerintah ini sangat nyata, real banget ya, karena saya juga sebagai konsultan juga sangat terbantu dan jadinya bisa mengconvince atau meyakinkan teman-teman UMKM yuk daftarin gitu. Jadi biar mereka juga ngerasa ini berat banget
banget, tapi ada efeknya juga buat mereka. Yes. Nah, tapi pertanyaan pasti sama semua para pebisnis tanya, biayanya berapa, Bu Ana? Kasih range lah, atau Iya. boleh kasih spill juga boleh. Gak apa-apa, saya akan info kalau untuk teman-teman UMKM, UMKM. memang punya surat keterangan UMKM Atau surat keterangan UMKM dari Iya. mana nih? Dari Dinas UMKM. Oh, dari Dinas Ya, UMKM. dari Dinas UMKM, atau memang bisa membuktikan diri sebagai UMKM itu dengan melalui adanya OSS ya, NIB secara personal bisa, atau ada kategorinya memang UMK gitu. Oh, UMK. Iya. Ada Dengan surat batasan ada berapa nggak pendapatan atau omsetnya dia? Nanti di kategorinya ada Di ketika kita kategorinya mengisi ada, ya, ketika oke. kita isi OSS itu ada pilihannya. Nah, kalau memang teman-teman bisa ada buktinya itu, maka biayanya untuk bayar ke pemerintah itu cuma 500.000. 500 bener nih sama Bu Ana? Oh, kalau saya lain teman-teman ya kan? Oh, lain. Ya, karena saya yang akan membantu teman-teman mengisi Oke, datanya. itu ada jasanya lagi dong. Betul, itu ada jasanya lagi. Mahal nggak jasanya? Enggak lah, untuk saya menemani sampai 6 sampai 8 bulan itu sampai urusannya beres istilahnya ya, yaitu kita ada biayanya lah. Nanti bisa japri ke saya. Oh, oke. Iya. Iya, Nah, tapi iya. kalau teman-teman yang memang bukan UMKM, yang memang skalanya menengah ke atas, maka itu biaya pemerintahnya 1,8 juta. Itu Kalau per bukan- merek per kelas ya. Bukan UMKM. Yes. Oke. Itu yang kita bayar ke negara. Iya, iya. Saya mau nanya dong, ini mungkin banyak teman-teman di luar sana juga sama kayak saya profesinya, selain bisnis konsultan, kita sebagai seorang trainer nih. Nah, sebagai seorang trainer mereka punya lah namanya merek-merek, betul Ya. kan ya? Nah, merek ini bisa didaftarkan kira-kira masuk UMKM atau enggak nih, dan taunya dari mana? Kadang-kadang mereka nggak punya lembaga, PT, CV nggak punya. Tapi saya mau daftarin merek doang, boleh nggak? Personal boleh. Personal boleh. Boleh ya. Oke. Jadi kalau merek ini enaknya kita punya PT, CV itu daftarin boleh. Oke. Tapi kalau kita personal pakai nama pribadi juga boleh banget. Juga boleh. Ya, cuma butuh KTP aja. Cuman butuh KTP, harga bisa lebih murah kan? Enggak, harga kategorinya hanya 2 itu aja. Karena memang klasifikasinya kita UMK Iya, iya, atau iya. ya memang di luar UMK gitu. Di luar UMK. Jadi cuma yang tadi yang UMK sama di luar UMK. Ya. Jadi nggak ada lagi tuh. Nggak ada. Kalau nawar-nawar lagi juga nggak bisa lagi tuh. Nggak bisa. Oh, kalau itu silahkan mengajukan penawaran ke pemerintah. Ya. Bukan saya yang memutuskan soal Sudah ada sebenarnya patokan dari harganya. Oke, Ya. balik lagi begini nih, Bu Ana. Kalau kita cerita di luar sana kan banyak pengusaha-pengusaha jahil ya, kalau kita bilang ya. Jadi ada juga yang mengusahakan seperti ini, Bu Ana, mendaftarkan mereknya sama kayak tadi, mendaftarkan mereknya, tapi dia siap-siap untuk pengusaha yang mungkin UMK yang tidak paham. Iya. Nah, jadi ketika memang dia sudah mulai naik, nah dia yang persiapan amunisinya bukan usaha, tapi somasi dari lawyer. Betul. Nah, ini sebenarnya menyalahi etika nggak sih kalau namanya merek seperti kayak gini? Dia mendaftarkan pertama, harusnya kan dia memang yang pegang. Tapi dia kerjanya sanasinya cuma somasi. Nah, itu gimana tuh pendapatnya Bu Ana? Kalau ditanya secara etika pasti salah ya, karena ketika kita pendaftaran merek pun kita ada bukan syarat, tapi ada disebutkan lah bahwa kita tidak boleh mendaftarkan dengan itikat tidak baik. Nah, sebenarnya kan itu Kan itikat sebenarnya tidak baik ya, istilahnya. betul. Tapi kembali lagi, nah ada lagi yang asas first to file. Jadi dia juga karena dia mendaftarkan dulu tidak ada kesalahan buat dia loh. Saya kan first to file. Iya, betul. Iya, tapi kalau ditanya secara etika betul, itu pasti bukan sesuatu hal yang baik, yang jangan dicontoh lah pastinya, gitu kan? Karena memang itu kembali lagi kalau memang ujung-ujungnya dia nggak pakai dan 4 tahun, nah itu kan kita bisa mengajukan. Cuman biasanya dia udah duluan somasi teman-teman. Nah, betul. Makanya penting untuk teman-teman daftar sebelum mulai. Daftar sebelum mulai. Ya, Oke. saya selalu bilang sama klien saya misalnya ya kita ngobrol dengan temen lalu ngalar ngidul istilah lalu dia bilang dia mau bikin bisnis. Saya selalu saran saya cuma satu, PT dan lain-lain nanti nggak apa-apa. Yang paling penting mereknya dulu. Merek dulu. Iya, Oke. karena kembali lagi kamu tidak tahu kamu tiba-tiba boomingnya kapan, tiba-tiba Oke. viralnya kapan, kenapa bisa viral mendadak, tiba-tiba dapat rezeki gitu kan, anugerah dari Tuhan, viral dia, boom, mau daftarin mereknya udah nggak bisa.
Oke. Yang datang malah surat somasi, kan nggak lucu. Ngeri ya. Iya betul. Nah, berarti sekarang kita mesti tanya lagi nih, kita udah tahu cara daftar, biaya udah tahu ya kan. Nah, ini bagi yang udah kejeblos gitu loh Bu Ana ya. Ternyata dia udah dapat surat cinta nih. Surat cinta dan surat somasi dari lawyer-lawyer kerabat dan itulah ya, teman-teman Bu Ana. Rekan-rekan saya gitu ya. Rekan-rekan sejawat ya. Iya. Nah, itu gimana katanya, Bu Ana, kita ini kan kita nggak ngerti, tapi kita beneran usaha, tapi dia nggak punya uang gitu loh. Nah, gimana bisa dibantu nggak teman-teman di luar sana nih? Kalau sampai teman-teman mengalami hal itu, coba aja, nggak apa-apa hubungin saya. Nanti kita bisa lihat, karena saya juga perlu lihat case by case. Iya, Ya, oke. kenapa, kasusnya tuh apa, masalahnya tuh di mana, nah solusinya apa. Kan kalau di sini kita nggak bisa ya nebak-nebak jadinya kan. Tapi kalau nanti kita udah lihat, kita bisa cari jalan keluarnya bersama-sama. Wow, keren ya, cari jalan keluar ya. Tapi setiap jalan keluar bukan setiap kali ada uang keluar kan ya? Tergantung dong. Oh, tergantung. Ya, tergantung dong pastinya. Nah, Case Hunter, nanti kita akan masukkan di dalam deskripsi ya kontak person dari Atlas Consultant. Tetapi teman-teman yang mau nanya apa sih seputar dari tentang merek, silakan Anda lakukan di dalam kolom komentar ya. Silakan like dan share juga ke teman-teman Anda supaya banyak yang tahu bahwa mereka harus mendaftarkan merek ya. Jangan lupa Anda like dan share kepada teman-teman Anda. Nah, kalau misalnya ada nanti yang bertanya di dalam kolom komentar, nanti ya dari tim kami akan kontak Bu Ana, nanti Bu Ana juga akan menjawab gitu. Boleh ya Bu Ana ya? Boleh dong. Boleh dong ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang lagi deh. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya, kemudian nanti penutup dari Bu Ana ya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman nih ya, sebenarnya kalau baru punya ide dulu kita daftarkan, atau kita udah punya ya kurang lebih kayak MVP-nya yang udah kita mau launching produknya baru kita mulai daftarkan, atau dari kapan sih bagusnya kita mendaftarkan merek? Kalau saya, menurut saya, ketika teman-teman sudah punya wangsit. Wah, Nah, ya kan? ini Ada suruh bertapa. wangsit nih, udah Itu dapet bertapa dulu wangsit. atau gimana? Kalau saya bertapa dalam arti Oke. mungkin saya minta petunjuk kepada Tuhan. Oke. Kan? Bener nggak? Dari kan kita ya sama lah. Kalau kita kasih suatu nama itu, merek ini kan nama ya. Kan Nama biasanya jadi nggak doa satu, gitu ya. betul. Iya, Dan kalau itu punya kan nggak banyak. satu. Iya, saya Ada beberapa pilihan biasanya. Terus yang mana ya kira-kira? Nah, makanya begitu dapat wangsit, dapat petunjuk, dan sudah yakin, daftarin dulu. yang mana semua mereknya kan kita juga ada punya pilihan opsi nama-nama gitu Itu loh. bisa dilakukan penelusuran dulu teman-teman. Jadi nanti itu tim gratis? saya bisa hubungin saya. Nanti sebut aja dari Case Hunter, saya bantu. Oh, Nah, oke. jadi kalau misalnya teman-teman hubungin, saya bantu melakukan penelusuran. Ini kira-kira sudah ada yang mirip atau potensinya untuk kalau kita daftarin itu seperti apa, supaya ya kita nggak sia-sialah pendaftarannya juga gitu kan ya. Nah, nanti begitu sudah yakin, daftarin aja dulu teman-teman, supaya jangan dicuri idenya. Supaya Sedih jangan loh kalau dicuri idenya. Saya banyak kasus soalnya. Saya ada pertanyaan nih ya, mungkin saya nggak tahu ini ada yang jadi sebagai pengusaha atau kayak gimana, orang-orang yang sebagai ibaratnya apa, beli kayak distributor jualan barang-barang doang, bukan merek dia, tapi mungkin dia punya nama toko di marketplace. Nah, dia perlu daftarin nggak sih? Perlu. Masih perlu juga? Yes, perlu. Padahal dia bilang ini saya cuma buka akun doang loh katanya. Iya betul, karena dengan kalau kita tidak daftarin lalu ada orang lain yang mendaftarkan, nanti dia bisa melakukan pengaduan ke marketplace untuk ini merek saya, jadi toko ini tidak boleh, dia harus di-ban. Saya ada kasus beberapa, bukan cuma satu tapi beberapa yang memang dia ya udah tokonya di-ban, ruginya di-ban. sehari berapa juta. Wow. Iya, itu makanya dia gimana caranya akhirnya dia dapat somasi juga. Iya. Dan akhirnya memang kami yang bantu untuk komunikasikan, dan mau nggak mau dia beli mereknya dari yang baru mendaftarkan. Nah, ini saya mau kasih buat informasi buat para Case Hunter nih ya. Kalau merek dia dicuri sama orang, nah berapa sih ganti ruginya? Kan saya paling sering denger tuh ya, kerugian material sama imaterial. Yang paling nggak masuk akal imaterial kan? Iya dong. Sampai miliaran. Berapa sih maksimalnya yang bisa dikasih gitu? Misalnya kita bisa somasi gitu loh, kira-kira. Nggak ada sih, itu nggak ada Nggak ada. patokannya, karena memang
kembali lagi satu dengan yang lain pasti beda-beda. Kita sehari menghasilkan misalnya sehari 50 juta dengan yang menghasilkan 100 juta kan pasti lain kerugian kita. Tapi saya nggak bisa saya enak-enaknya sendiri dong. Saya mau bilang, saya mau nanti tuntut dia 1 triliun gitu. Untuk imaterial boleh, karena imaterial itu kan bisa mental health. Mental health tidak menilai teman-teman, kan? Keliling yang jauh gitu, sampai ke luar angkasa, gitu. Itu kan satu mungkin 1 triliun. Gitu. 1 triliun. Oh jadi kalau itu nggak apa ya? Imaterial itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Imaterial itu biasanya ya mungkin berapa puluh % aja yang dikabulkan, gitu. Walaupun kita sampai ke pengadilan ya. Tapi kalau material itu adalah nilai yang harus bisa diukur. Tapi kan itu perdata tuh Bu Ana. Betul, memang. Jadi kalau perdata kan nggak kuat. Kita pengen orang yang pakai ini kita penjarakan misalkan. Oh bisa juga. Bisa juga. Ya, itu case by case. Kita harus lihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi, kasusnya seperti apa. Tapi potensi untuk kepidana bisa. Oke, jadi Cash Hunter di luar sana Anda harus cek kalau misalnya Anda dapat somasi, apakah dapat dari E+ konsultan atau tidak, karena bahaya ini, bisa sampai banyak. Nah, jadi para Cash Hunter di luar sana nih, nanti kita kasih ada satu kata penutup dari Bu Ana, apa pesan-pesan untuk para Cash Hunter di luar sana? Cash Hunter, kalau mau memulai bisnis atau sudah ada bisnisnya, jangan lupa merek teman-teman adalah identitas teman-teman. Jadi jangan sampai identitas teman-teman ini dicuri. Oleh sebab itu, yuk daftarkan mereknya, bisa dibantu melalui Atlas Legal and Business Solution. Oke, Cash Hunter di luar sana. Nah, Anda sudah tahu kan harus kemana? Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you, bye-bye.